kok bisa menurunkan FCR dengan lampu? Mungkin dijelaskan. Kalau apa namanya saat siang panas di sini kan sebenarnya sangat panas. Oke, welcome to back my channel. Peternak hebat Nusantara semuanya. Nah, alhamdulillah Conan sampai di daerah Bojonegoro, tepatnya Kecamatan Sugihwaras, desanya Siwalan. Senang sekali dapat kesempatan bisa bermain di salah satu kandang anggota peternak hebat Nusantara Rak Koloni. Pastinya hari ini kita akan membahas Rak Koloni teman-teman yang sudah menjadi rutinan dan memberikan informasi seputar ilmunya. Matahari belum tinggi, masuk kandang penuh senyuman. Bersihkan kandang dari depan sampai ke belakang. Atur sirkulasi udara segar dan lancar. Dengarkan suara mereka, kau kan paham. Bahagia dan sehat mereka kan katakan. Isolasi yang sakit jangan sampai menular. Jaga kondisi selalu tetap bugar. Peternak hebat rawatlah dengan benar. Dari Di samping saya lihat ini adalah cerobong atau penghalang blower supaya angin itu tidak menyebar kemana-mana. Fungsi dan manfaatnya sangat vital sekali. Jadi teman-teman harus punya yang seperti ini supaya hasil buangan air anginnya tidak mengganggu lingkungan sekitar. Walau kandang ini ada di dekat rumah, tapi hasil anginnya itu tidak terlalu mengganggu warga. Dengan adanya usaha kita tidak akan merugikan banyak orang. Ya, kalau bisa tambah manfaat. Lihat samping kandang hanya berjarak beberapa meter saja sudah rumah warga. Walau tanah ini milik sendiri, tapi kalau sudah berdekatan dengan rumah itu harus dijaga semuanya ya. Ketertiban usahanya semua dijaga. Ayo kita masuk ke sisi kiri dulu yang membuat saya jadi tertarik dengan sistem pembuahan kohe. Dengan sistem pembuahan kohe di kandangnya Bapak Saiful ini agak beda, teman-teman. Di sini kita lihat hamparan kohe yang dikeringkan. Nah, ini bersama ABK-nya, halo Mas. Iya Mas. Dulu tiano kayak Mbah Yaya ya aku. Lah ini sama ABK siapa? Mas Farid. Mas Farid. Mas Farid ini ABK yang nomor berapa? 1, 2, 3 berapa? 1. Nomor berapa orang di sini? 4 orang. 4 orang. Mas Farid ngasih makan, minum, ayam, perawatan semuanya atau ada pembagian tenaga kerja di sini? Ya. Mas Farid bagian apa? Guluk pur. Guluk pur, berarti pakan. Makan. Membawa pakan ke truk ke gudang. Ya. Truknya datang, saya guluk di sini. Di sini, oke. Habis itu pakan didistribusikan ke dalam kandang. Nggih. Ngasih makan ayam juga. Ngasih pokoknya merawat ayam juga. Perawatan Bapak. Bapak. Terus bagian kohe sendiri. Nggih. Oh, Bu. Bagi makanannya aja. Oh, bagian makan memelihara ayam, Mas Farid ini. Buang. Bapak buang. Oke. Oh, yang buang. sampai juga yang buang. Kalau kacane. Sama teman itu. Halo Mas. Sini. Kita ngobrol dikit. Mas Cona. Mas siapa? Mas Supri. Oke, di sini bagaimana metodenya, bisa dijelaskan sedikit? Kenapa alasannya dihamparkan seperti ini? Yang saya tahu kalau kohe itu dihamparkan teman-teman itu banyak lalat. Tapi yang saya lihat di sini kok mana ya? Adalah 1, 2. Mungkin bisa dijelaskan. Ini biar apa dikering. Kalau sudah kering kan lalatnya nggak banyak gitu. Oke. Nanti kalau ditumpuk lalatnya bisa kesini semua kan mengganggu sini ayamnya. Oke. Jadi dihamparkan supaya cepat kering. Prosesnya berapa hari? 1 hari sudah kering bisa seperti ini. Oke. 1 hari langsung Bisa dikarungin. dikarungin. Gitu. Diambil sama yang
Ya sudah pesen. Iya. Oke. Kohe ini dihamparin. Saya lihat dihamparin ya supaya kering. Cuman ada tambahan ini. Apa ini? Brambut bisa, terus sekem bisa, teman-teman. Ini kalau dikasih brambut begini apa enggak tambah biayanya ya kan kita supaya menghemat brambut kan istilahnya. Apa ini ayamnya masih kecil atau memang sampai besar juga ditaburin ya? Biar mudah pembersihannya. Gitu. Nggak ada metode penyemprotan atau apa kan pastinya kalau saya tahu dihamparin seperti ini kan mengundang lalat banyak dan ini kan pas musim panas. Kalau musim hujan Dikasih ada obatnya adalah buat khusus lalat itu ada obatnya. Oh ada. Jadi ada obat semprot khusus ya Mas ya? Taburkan atau dikasih air sama kasih ini kan lalatnya disemprot sini juga. Iya. Oke. Saya terbukti teman-teman di sini kalau metodenya seperti ini lalatnya sangat terkendali, terkontrol. Kalau ini nggak terkontrol, usaha ini kan sudah besar. Populasinya total 20.000 ada. 14.000 ini akan sangat berbahaya sekali karena di Bojonegoro sudah banyak kasus yang kemarin di daerah Baureno. Ya itu Sandara Koloni juga salah satu teman kita, cuman tidak konsultasi ke kita. Kita datang ke sini untuk mengedukasi bahwa Sandara Koloni kalau dirawat dengan baik dan benar ya hasilnya akan bagus dan tidak akan menimbulkan lalat yang berdampak hebat sekali. Contohnya di sini, walau dihamparkan ini ada perawatan khusus, itu lalat sangat minim. Ini panjang nggak salah dulu saya kesini tuh sekitar 50 meter. Perpaduan warna dengan warna terpal putih dan sedikit biru untuk memberikan kesan manis. Ini bagus. Ada sedikit mika di sini untuk menandakan apa sih? Mika di sini ini untuk menandakan kelihatan nggak blower itu dari luar nyala atau tidak. Ya biasanya kalau kita ada kesibukan kita nggak memantau melihat blower ini nyala nggak, ini langsung dari mika ini bisa mungkin suaranya terdengar, tapi kalau nggak lihat langsung blowernya seperti ini teman-teman itu nggak akan langsung kelihatan. Jadi fungsi dari mika ini untuk melihat atau mengontrol langsung blower ketika di dalam dan itu nyala apa tidak. Jadi langsung dari luar pun bisa. Mantap idenya Pak Saiful. Pak Saiful ini memang penuh kejutan ya. Sederhana tapi bermanfaat. Assalamualaikum. Senang sekali. Dereng wancine makan. Oh, ada dimmernya. Ini dimmer lampu. Wih, keren sekali kandangnya Koan. Untuk menurunkan FCR nih. Menurunkan FCR. Kalau ngomong menurunkan FCR nih teman-teman, kita harus belajar sama suhunya. Kok bisa menurunkan FCR dengan lampu? Mungkin dijelaskan. Kalau saat siang panas di sini kan suhunya sangat panas. Nah itu kalau saya kan nggak cocok karena apa? Karena nanti ayam yang haus dan lapar itu nggak bisa makan, nggak bisa. Kalau pakai dimmer masih remeng-remeng itu, kalau benar-benar lapar masih bisa makan. Terus yang kenyang pasti tidur. Yang kenyang tidur. Pasti tidur. Oke. Remeng-remeng. Tapi kalau yang haus dia juga bisa minum juga kalau remeng-remeng. Nah, dimmer ini dinyalakan mulai jam berapa sampai jam berapa? ya saat panas jam 1 sampai antara jam 4 itu. Memang Bojonegoro ini terkena panas, ya. Koan ya. Udah sekitar 40 derajat teman-teman. Panas sekali. Memang dibutuhkan seperti ini. Nah, kandang rak koloni
walau kelihatannya enak, tiga kasih makan, tiga kasih minum, ayamnya sehat, tapi kita harus menyesuaikan juga seperti daerahnya beliau ini. Panas dia harus bagaimana? Ternyata penggunaan lampu ini walau sudah pakai lampu LED, cahaya tingkat intensitas cahayanya terlalu tinggi itu juga akan mempengaruhi tingkat FCR. Ya. Makanya lebih banyak kalau terlalu terang. Ya, makanya kalau panas kan dia kan bergerak terus. Suhu di dalam ruangan ini tambah panas. Tambah panas. Tambah panas. Supaya yang nggak makan itu berarti Yang kenyang pasti nggak makan kalau gelap kan. Oke. Kalau remeng-remeng kan yang kenyang pasti tidak akan makan. Mantap ini. Pasti. Kalau dia kan sudah kenyang. Nanti kalau panas dia makan terus itu cuma jadi kohe, nanti tidak jadi daging. Harus istirahat sama seperti orang harus Istirahat juga. Mantap. Ini ilmunya bisa diterima. Soal lampu ini, ayam biarkan istirahat waktu siang hari karena panas berlebihan. Tapi kalau dia lapar masih bisa makan. Pasti makan. Masih bisa. Cuman nggak berlebihan. Nggak berlebihan. Oke, bisa diterima. Ini sudah pukul 4 nih. Berarti sudah mulai nyala semua, diterangkan. Sudah ya. Oke, berarti Sudah cuaca dingin, agak mendingan ya kita terang lagi. terangkan lagi. Oke, apa yang diperlihatkan kita ini Pak Saipul? Ini umur berapa? Ini umur 29 nih. 29 terpantau suhu sekitar 29,6. Sebenarnya ini suhu kurang sih teman-teman, Ya. tapi dilihat dari sini suhunya 40 derajat ya, gila ini. Panas banget ini daerah sini. Tapi masih oke lah di sini saya merasakan nyaman. Tapi kalau bisa turun lagi lah Pak John. Peternakan jantung kehidupan, pembawa harapan. Kita bangun bersama untuk dunia yang lebih mapan. Oke Bapak Saipul, ini lebar berapa? Saya lupa. Lebarnya 12,5 ini. 12,5 lebar kandang. Ya. Untuk panjang Panjangnya 40. 12,5 kali 40 itu populasi Populasi 14.000. atas berapa? Atas 7.000, Bawah 7.000 sama. sama. Dua susun semua teman-teman. Ini mampu menampung ayam 14.000. Sebenarnya mampu sampai 15, cuman saya minta 14 saja. 14 saja. Kenapa nggak 15? Terlalu sesak nantinya. Ini apa namanya? Untuk mendinginkan kandang ini loh yang Oke. apa namanya yang agak susah. Juga dilihat kondisional teman-teman. Dan ini- Kalau saya hitung blowernya ada 1, 2, 3, 4. 4 blower dengan 50 ini sebenarnya sangat mumpuni. Sudah cukup mungkin bagian seldek. Kita nanti inti bagian seldek ya. Kalau gitu lanjut. Itu ukuran ininya apa teraknya. Nah, kita harus belajar ukuran yang baik dan benar bagaimana. Ini sepertinya menggunakan ukuran yang lama. Ukuran lama. Ini dulu belajarnya pasti bersama Prof. Suwaji. Kalau ukuran baru, Prof. Ini ukuran baru ukuran berapa? Ini berapa? Ukuran lama, Bapak Saipul ini berapa? Mulai lantai plat bawah ini 40. 4, oke, 40 di sini. Naik 30. Sini 40. Nah, 40 sampai lantai selatnya. Ini pagarnya 30. Sudah 70. Nah, Kesininya ini 30 lagi. berarti sudah 90. Nah, Terus ruangan kohe ruang kue itu 20 sampai 25 itu. 20 sampai 25 berarti 110 sampai 115 di sini. Ini sebenarnya lumayan, nggak terlalu tinggi juga. Kalau dulu kan sampai 120. Ini kalau menurut saya ini baru dibuka masih terjangkau. Cuman yang sekarang yang dibuat Bapak Suharji cuma 1 meter. Kalau yang baru berapa? Ayam kedua di sini. Di sini tempatnya. Iya, ini. Berarti yang mulai dari bawah berapa? Nah, 30. 30 pagarnya. Terus ruang ayam 50. 75. Nah, Iya, 75. Iya. Terus Si. tambah 20. Saya ulangi lagi ya sebentar. Kita harus pelan-pelan dulu ini kawan-kawan. Ini Pendekin, Pak. ini 25. Ini 30. 30. 25 sampai 30 ada dua pilihan. 25 Oke. boleh, 30 boleh. 30. 30 Terus ditambah ruang ayam cuma 50. 50 mungkin sampai sini. Ya. Berarti sudah ketemu 80, Ketambahan 20. 20, Ya, 1 sudah. meter. Ya udah. Cukup. Cukup. Wah, Bukan menyesuaikan tinggi badan. menyesuaikan tinggi badannya ini. Oke. Kita hanya menyesuaikan tinggi badan.
Karena kita nggak mungkin kan jangkau tinggi-tinggi. Kalau Ya. kan ketinggian saya cuma 2 meter, Pak. Ya, silakan teman-teman ikutin yang Mama kalau memang suka seperti ini, ada plus minusnya. Kalau ini kan tempat ruang kue agak lebar, mudah, ngambilnya mudah. Terus ruangan yang ini tidak perlu buka ini pagar. Kalau pendek, lebih pendek, cuma 1 meter di tingkat kedua itu mempermudah saat mengambil ayam, maintenance semuanya. Kalau yang ini yang ruangan kue memang agak pendek, semua ada plus minus. Tapi menurut saya ini pun bisa. Tapi saya suka yang pendek karena kayak lebih praktis ya kalau dilihat itu ya. 12 meter setengah, yang 1 meter itu sebagian ujung sini ya, 2 meter dan 1 meter. Pastinya tidak lepas dengan penggunaan dari deflektor pintu V. Ini ada jaraknya berapa Pak Saiful? Deflektor pintu V-nya? Sekitar 6 sampai 8 meter. Setiap 6 meter sampai 8 pintu V. Kalau panjang ini 40 berarti sekitar 5. Sekitar 5 ini pakai 5, bahkan 6 ada 6. 6 ya. Satu lorong ini pakai 3, yang sini 4. Sana 4, ini 1. Oke. Ujung sana ada tutupnya lagi kalau nanti. Oke. Jadi kalau pas memberikan makan dibuka dulu. Dibuka ini kan bisa digeser-geser. Oh iya, dicontohin kalau gitu. Bisa digeser-geser. Apakah ada engselnya atau bagaimana? Ini ya cuma beginian aja loh. Oh, Kenapa dibuat ringan ya kayak gitu? ringan banget ini. Apel-apel bos. Nah gini aja wis sudah. Misalnya ini ayam yang sini kurang oksigen ya kita taruh di depannya. Bangun pagi, matahari belum tinggi, masuk kandang penuh senyuman, bersihkan Saya melihat ini kohe ini sudah menumpuk di pinggir dan pakai sekem Pak Saiful. Saya amati ini kok buang-buang sekem, buang-buang anggaran nih sepertinya. Apa alasannya? Ini untuk meminimalisir amonia dan untuk memudahkan ngeruknya ini. Oh gitu. Oh, memang sengaja dikasih atau disebut berambut atau disebut sekem itu untuk mempermudah pengerukan, tidak lengket. Selain itu menekan amonia. Kalau untuk mempercepat pengerikan kohenya. Mempercepat pengeringan kohenya supaya tidak beralat juga. Wih, memang terbukti. Saya mencium kandang ini seger, nggak bau sama sekali. Tanpa penyemprotan Pak Saiful? Tanpa apa? Umumnya aja dikasih Ya, ini. umumnya, ya. Loh, gitu teman-teman. Tidak bau ya? Nggak bau. Tidak bau. Ayo kita lihat sana dulu blowernya seperti apa cara kerja. Yo, blower pakai box fan, pastinya pakai Siemens. Entah ini grade A, grade B atau C saya kurang tahu. Karena dulu Bapak Saiful beli sendiri. Konsultasinya ke kita karena beliau itu peternaknya nyicil, modalnya memang nggak terlalu besar teman-teman. Dulu mau beli terpal ke saya dan sebagainya saya larang. Nah ongkirnya itu mahal. Kalau datangin ke Blitar ya cari yang sekitarnya setempat saja supaya dananya mampu lah untuk dijadikan kandang klosor, karena membangun kandang ini itu dibangun sendiri ya, dikerjakan sendiri dan dibantu oleh saudaranya, kakaknya sampai 2 tahun, luar biasa ya. Dari kerja keras beliau untuk membuat kandang ayam prakoloni cuma sekali. Ada 4 dikali 2 itu sekitar 8.000 ekor. 8.000 ekor per lantainya tadi dikasih info adalah 7.000. 7.000 berarti untuk kekuatan 4 blower ini masih kuat. Satu blower ini 2.000 sampai 2.500 atau 4 ton sampai 5 ton. Kalau satu lantainya ini sekitar 14 ton ya teman-teman, pada kekuatan blower ini bisa sampai 20 ton. Jadi oke. Sebenarnya kinerja dari blower sudah sangat oke sekali. Lihat di sana dibuat modelnya akan dibuat agak miring ya, dari sini kelihatan supaya angin tidak menyebar ke kanan ke kiri. Itu adalah cerobong atau disebut
domplengan ya. Itu sangat membantu sekali peternak ayam untuk membuat anginnya tidak menyebar ke samping kanan atau kiri. Oke. Saya belum menemukan pemasangan seldek. Apakah pakai ini? Oh iya. Nah, sebenarnya ini sudah dialirin oleh air. Oh, tapi airnya ini belum maksimal, teman-teman. Kalau kita hitung, ini caranya. Ini 12,5, sedangkan blower ini 4. Cara menghitungkan teman-teman supaya bisa ya. Ini kan 4 blower. 4 blower itu dikali satu blower adalah sekitar 5 lembar seldek atau sampai 6. Sebenarnya kalau cuaca seperti ini, daerah seperti Bojonegoro itu mungkin 6 ya, 4. Kita hitung 5 dulu, adalah 20 lembar. 20 lembar itu dikali satu lembarnya adalah 60 cm. Berarti ketemu 12 meter. Ini sudah pas. Seharusnya. Cuma di sini lebih panas. Kalau lebih panas berarti 4 dikali 6. Nah, seharusnya ada sekitar 24 lembar atau 26 lembar. Kita pakai 26. 26 lembar dikali 60, seharusnya kebutuhan dari seldek ini sekitar 16 meter. Kalau ini sudah kepasang 12 meter, peternak tinggal nambah 2 meter kanan dan 2 meter kiri. Itu sudah sangat bisa membantu menambah dinginnya ruangan, teman-teman. Dan pastinya harus dimaksimalkan di bagian pengairan. Ini harusnya bekerja supaya di umur sekian ini, umur 29 hari ini seharusnya sudah tercapai suhu di sekitar minimnya adalah 27. Itu teman-teman, Mas Irwan, untuk memberi semangat teman-teman Nusantara, kita ucap salam. Bagaimana salamnya? Salam peternak Nusantara, salam peternak sukses, salam peternak hebat. Kontennya mungkin demikian teman-teman. Kita lanjut di konten selanjutnya. Semangat. Ternak yang sehat, hasil jerih payah dari perjuangan. Dengan hati yang tulus, ku abdikan diri untuk kemajuan peternakan sejati. Teruslah maju, jangan menyerah. Peternak Indonesia.